Yang saya lihat ya, itu kita berjalan menyiapkan pelaksanaannya karena kita masih ada waktu 1 hari besok sampai menuju di hari Minggu. Itu Pak Bali Insya Allah beliau akan hadir. hadir Pak Ya, doakan Pak, bisa mudah-mudahan tidak ada kendala dan halangan. Pak, bisa dibocorkan Pak siapa calon Pak? Apanya? Bisa dibocorkan Pak? Ya tentu nanti dilihat kan kita punya mekanisme, kita punya juklak dan itulah yang menjadi panduan di dalam penyelenggaraan musyawarah daerah ketiga Partai Golkar di tahun 2025 ini. Kemarin Pak ada restu dari Pak Bahlil Pak untuk maju lagi Pak di Golkar? Apanya? Kemarin ada restu dari Pak Bahlil Pak? Ya tentu sebagai kader saya wajib lapor kepada Ketua Umum dan tentu juga mohon dukungan, mohon restunya dan mudah-mudahan nanti dalam penyelenggaraan musda intinya semua kader Partai Golkar bisa kompak, bisa bersama-sama bersatu dalam membesarkan Partai Golkar di Kalimantan. Dipastikan Pak Bahlil hadir Pak? Insya Allah beliau hadir. Selain musda Pak, apa lagi agenda beliau? Tidak ada agenda yang lain karena memang beliau hadir dalam penyelenggaraan musda dan karena memang juga tidak, insya Allah mungkin direncanakan tidak nginap dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke daerah lain karena di daerah lain pada hari yang sama juga ada penyelenggaraan musda. Berarti datang sebagai Golkar berarti Pak ya? Ya, itu sebagai dalam pertemuan dengan Pak Bahlil kemarin saja apanya? Ya tentang Golkar secara umum di Kalimantan Utara. Apa ada arahan khusus dari beliau Pak? Apanya? Ada arahan dari beliau Pak terkait Ya Golkar? tentu kan kalau bicara perspektif kepartaian yaitu soliditas partai, konsolidasi partai itu yang harus dilaksanakan, yang harus dijalankan terutama dalam menghadapi event-event pemilu terutama apalagi pasca putusan MK kan kita sama-sama mengetahui yang tentu ada pemilu di tingkat nasional dan tentu di tingkat lokal. Dan tentu Partai Golkar ke depan harus menyiapkan langkah-langkah strategi dalam upaya memastikan eksistensi dan kebesaran Partai Golkar di Kalimantan Utara khususnya. Kalau benar Pak Bahlil memerintahkan Pak Ketua Republik Golkar meraih satu kursi Pak. Ya tentu itu menjadi target yang disampaikan oleh DPP khususnya dan itu memang kami juga menjadi dan itu saya yakin menjadi menjadi hajat dan menjadi impian besar dari seluruh kader Partai Golkar Karya. Mudah-mudahan dengan kerja keras dari seluruh kader Partai Golkar yang ada di Kalimantan Utara ke depan di tahun 2029 melalui pemilu nasional, Partai Golkar bisa menempatkan salah satu kursi dari 3 kursi dari kader Partai Golkar untuk bisa lolos di DPR RI. Ya tentu itu kan mengikuti hasil pemilu lokal yang nanti akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu nasional. Perhatian kepada generasi milenial Pak di Musda ini untuk di Golkar apakah ada lebih lanjut Pak? Kalau bukan hanya sekedar di Musda dalam komposisi kepengurusan, tapi saya yakin juga itu di dalam penetapan pencalonan juga ruang bagi generasi muda itu dibuka.